Titik terendah, eee, saya rasa semua orang memiliki titik terendah ketika dia merasa benar-benar kesepian. Saya pernah mengalami fase di mana saya kehilangan segalanya. Halo, selamat pagi. Saya Nana. Orang-orang sering menyebut saya dengan sebutan Ai. Karena itu adalah salah satu sebutan yang saya ciptakan sendiri, karena saya merasa bahwa akan lebih mudah mereka menyesuaikan diri, akan lebih mudah mereka merasa begitu akrab, begitu dekat dengan sebutan yang singkat, padat, simpel, dan mesra. Pekerjaan saat ini, saya adalah seorang freelancer yang benar-benar free, entah itu dari segi pekerjaan maupun dari segi penghasilan. Dan hal yang sering menjadi dilema adalah sebenarnya pekerjaan freelancer itu adalah sebuah emas, sebuah berlian yang terpendam, karena tidak semua orang cocok dengan jenis pekerjaan ini. Bahkan seorang freelancer, saya rasa adalah orang yang bisa multitasking, yang punya keterampilan berbagai macam hal, dan mereka selalu bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan ritme dalam sebuah generasi, dalam sebuah perkembangan teknologi, dan sebagainya. Tapi sayangnya di Indonesia, kata freelancer sering dikategorikan sebagai pengangguran, yang dalam arti ini juga kebanyakan mereka ketika mendengar seseorang berpekerjaan sebagai seorang freelancer, mereka akan menyebutnya sebagai seorang job seeker atau seorang pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Terlepas dari apapun pendapat mereka tentang pekerjaan sebagai seorang freelancer, saya menikmati pekerjaan ini, yang justru pekerjaan ini adalah salah satu pekerjaan yang saya pilih dibanding pekerjaan kantor yang telah saya geluti 3 tahun sebelumnya. Jadi saya resign dari kantor tempat saya bekerja sebelumnya selama 3 tahun, dan saya resign di awal 2020 kemarin. Ketika memutuskan untuk resign, ada dilema yang begitu besar dalam diri saya. Bisakah saya benar-benar menemukan jalan saya? Karena semenjak kuliah, saya dikenal sebagai orang yang disiplin, dikenal sebagai orang yang tekun, taat, dikenal sebagai orang yang tidak pernah ketinggalan satupun mata kuliah, tidak pernah mendapatkan nilai rendah satupun dalam satu mata kuliah. Tapi sometimes hal itu justru menjadikan sebuah ketakutan besar dalam hidup saya. Karena ternyata konotasi sebagai seseorang yang terlahir sebagai anak pintar atau terbentuk karakternya sebagai anak pintar, anak disiplin, memiliki karakter yang cenderung mereka akan memperoleh kesuksesan lebih lamban ketimbang mereka yang mungkin dari kuliah mereka udah amburadul, mungkin mereka udah kayak pembangkang, dan tidak sedikit teman saya yang sudah mencapai tangga kesuksesan dia jauh di atas saya saat ini. Dan saya mengakui itu. Tiga tahun saya bekerja sebagai tim administrasi pada sebuah lembaga pendidikan, dan saya mengurusi rutinitas yang itu-itu saja setiap hari, setiap weekdays, dan weekend cenderung saya tidak menikmatinya karena ternyata bekerja 5 hari selama weekdays itu membuat saya tidak bisa mengeluarkan atau mengapresiasi apa yang saya inginkan dalam diri saya. Sehingga ketika weekend tiba, 2 hari itu, hari Sabtu dan Minggu, benar-benar saya gunakan untuk mengeksplor apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan, apa yang saya hobikan. Mulai dari menulis, mulai dari voice over, mulai dari belajar tentang banyak hal, meliputi trading, membaca novel, kemudian ada beberapa ketertarikan yang justru dulu saya benar-benar menghindarinya, yaitu kata bisnis dan marketing. Beberapa orang cenderung menilai saya adalah orang yang memiliki skill marketing baik karena saya memiliki soft skill public speaking yang baik. Orang-orang menilai saya adalah seseorang yang bisa menjual tanpa saya menjual.
Sejujurnya saya tidak yakin. Sampai dengan hari ini pun saya tidak yakin. Karena saya masih merasa sangat jauh dengan karakter personal branding yang bagus. Dan untuk itu, saya cenderung mencoba banyak hal. Dan karena keterkungkungan saya selama 3 tahun dan rutinitas weekdays selain tanggal merah dan weekend, kemudian kadang-kadang juga weekend dihabiskan dengan kumpul sama teman-teman. Well, ternyata sebagai orang yang ekstrovert mungkin atau introvert, tapi kayaknya saya ambivert sih, yang memiliki 2 karakter introvert dan ekstrovert itu bersamaan gitu. Karena saya sangat suka keramaian, tapi saya tidak selalu suka keramaian dengan saya memanfaatkan waktu senggang saya untuk me time dengan diri sendiri. Jadi ketika orang-orang mereka malu untuk jalan sendiri, mereka malu untuk nonton sendiri, mereka malu untuk nongkrong sendiri, saya melakukan waktu senggang saya dengan mencoba me time, mencoba sendiri. Karena memang saya untuk hal-hal yang demikian saya benar-benar memerlukan. Tapi di satu sisi, saya juga sangat suka keramaian. Saya suka bertemu dengan orang baru, saya suka berbicara dengan orang baru. Dalam tanda kutip, saya tidak menawarkan produk apapun. Benar-benar pure ingin membangun komunikasi, ingin membangun engage dengan orang baru, benar-benar ingin menemukan feel di mana kecocokan, apakah kita punya satu visi dan misi dalam satu sudut pandang tertentu. Dan itulah yang saya lakukan, dan itu bisa dikategorikan mungkin ekstrovert. Jadi saya berasumsi kalau saya memiliki 2 jenis kepribadian, yaitu ambivert. Artinya antara extrovert dan ambivert. Oke. Nah, berangkat dari banyaknya keinginan hal yang ingin saya lakukan, kemudian banyak hal juga yang ingin saya coba, tapi ternyata saya merasa tidak memiliki banyak waktu untuk mengapresiasikan itu. Maka semua hal saya coba dengan begitu nanggung. Jadi setelah saya coba satu hal ini, kemudian beralih ke ini, beralih ke gini, semuanya serba nanggung. Untuk itu sekarang mungkin branding diri saya yang melekat pada ingatan seseorang adalah saya dikenal sebagai sebutan Queen of Queen of tidak konsisten. Jadi saya dikenal sebagai ratunya yang tidak konsisten. Orang yang benar-benar tidak konsisten itu adalah I. Mereka mengenalnya kayak gitu. Kenapa? Karena ketertarikan saya itu semuanya serba nanggung. Saya dikatakan saya suka menulis, tapi saya selalu mengungkapkan ide itu setengah dan tidak pernah menyelesaikan cerita sampai dengan akhir. Beralihlah jualan. Contoh kayak jualan, saya pernah jualan jilbab, kemudian jilbab saya juga pengen jualan baju. Dari jualan baju saya merasa ingin jualan daster, pakaian sejuta umat. Kemudian dari daster saya coba jual produk kesehatan, jual produk kecantikan, dan alhasil saya sampai pada titik ini. Dan entah kenapa untuk satu sudut pandang tertentu saya merasa sangat tersanjung dengan sebutan mereka untuk tidak konsisten dalam diri saya. Saya tidak menilai bahwa tidak konsisten itu baik. Tapi ternyata memang pepatah yang mengatakan bahwa yang paling mengetahui diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain mungkin bisa menilai dari apa yang kita lakukan yang terlihat di depan mata mereka. Tapi dari semua hal yang telah saya coba, saya menghentikan sejenak itu bukan karena saya bosan. Tapi karena ketika saya mencoba itu, saya merasa waktu untuk melakukan itu bukan saatnya gitu. Jadi kayak sejenis di hold gitu. Saya udah pernah menyentuh, tapi ketika saya mau masukkan ini puzzle ke dalam kehidupan saya, oh bukan ini. Karena ketika saya letakkan, ini masih banyak banget di sekitarnya yang harus saya cari. Jadi saya hold dulu untuk meletakkan puzzle itu. Saya mencoba mencari sudut yang memang udah tersambung dengan sudut yang lain. Sampai nanti pada akhirnya puzzle itu menjadi satu dan menyatu. Kemudian benar-benar dibutuhkanlah sesosok dari puzzle yang saya hold tadi. Dan saya berasumsi seperti itu. Semua hal yang saya lakukan bukan berarti saya tidak senang karena nanggung, bukan. Tapi karena ini benar-benar bukan saatnya. Ya, tidak semua orang mungkin sependapat dengan apa yang saya katakan sekarang, tapi
Well, saya menghargai dan saya tahu bahwa merubah image dalam ingatan seseorang itu sangat tidak mudah. Apalagi karakteristik orang-orang Indonesia, mereka senang untuk melekatkan ingatan atau mengingat seseorang dengan sebuah sebutan lucu atau sebuah kejadian lucu atau sebuah kejadian fenomenal yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Dan itu memang terlihat banget dari karakter-karakter netizen di Indonesia. Dan saya memang bukan public figure, tapi netizen yang real life, yang benar-benar dekat dengan kehidupan saya pun saya memiliki hal yang demikian. Mereka yang mencoba melihat saya dari sisi ini ternyata memiliki suatu cerita yang menurut mereka itu lucu. Jadi berulang kali mereka mencoba untuk menjadikan hal itu sebagai lelucon gitu. Jadi kayak sejenis kalau misalnya ada saya, kayaknya itu jadi bahan gibahan yang wajib gitu. Dan itu benar-benar perlu sangat banyak waktu untuk mencabut image itu dari ingatan mereka. Dan saya masih melakukan proses itu sampai dengan sekarang. Dan itu tidak mudah. Beban terberat dalam hidup saya adalah untuk menghadapi kenyataan bahwa saya adalah anak pertama, saya adalah cucu pertama, dan saya adalah seorang perempuan yang notabene saat ini sudah berusia 26 tahun. Sebuah rentang usia di mana saya udah memasuki suatu fase life quarter crisis, dan di kota asal saya ini adalah usia yang sangat-sangat cukup dan bahkan tidak boleh lebih untuk bisa segera mengakhiri masa lajang. Namun saat ini saya tetap pada pendirian saya karena saya punya satu tujuan tertentu dan saya punya satu pandangan tertentu pun tentang pernikahan. Dan itu adalah sesuatu yang sakral yang menurut saya tidak bisa saya putuskan dengan begitu singkat. Dan oke lah kalau misalnya orang mengatakan saya adalah seseorang yang pemilih, why not? Tapi saya memilih dengan realistis. Artinya ketika kita menjadikan atau membentuk diri kita sebagai seseorang yang visioner, kita juga harus benar-benar menemukan pasangan yang tepat. Apalagi pasangan kita dan kita sebagai perempuan adalah orang yang akan bergantung kepada dia. Jadi penting bagi saya untuk menemukan seseorang yang visioner, yang memiliki arah tujuan hidup seperti apa, yang akan membentuk keluarga seperti apa, yang akan melakukan segala sesuatunya setelah pernikahan itu seperti apa dan bagaimana. Itu sangat penting untuk saya. Sejauh ini karakteristik seperti yang saya bilang, orang mengenal saya sebagai anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang menjadi lulusan terbaik dari fakultas saya dulu. Banyak yang sudah berekspektasi tinggi bahwa saya akan meraih kesuksesan suatu hari nanti dengan mudah, dalam tanda kutip. Tapi mereka secara tidak sadar, dan saya juga secara tidak sadar dulu, membiarkan diri saya terbentuk. Jadi laksana ketika kita membentuk sesuatu akan beda prosesnya, akan beda rasa sakitnya ketika sebuah adonan semen itu dibentuk ketika dia belum kering. Nah, itu adalah fase-fase pembentukan ketika kita kuliah, ketika kita menempuh pendidikan, dan kita belum mengenal dunia pekerjaan, dan kita benar-benar masih digandrungi dengan impian-impian yang membuat kita menggebu-gebu untuk menyelesaikan masa-masa kuliah waktu itu. Namun ketika kita lengah pada saat itu, dalam tanda kutip kita hanya mengikuti suatu sistem, hanya mengikuti suatu proses, tidak mencoba untuk bereksperimen, tidak mencoba untuk berinovasi, dan akhirnya kita secara tidak sadar membiarkan diri kita terbentuk pada saat masa perkuliahan itu, dan yang membentuk karakter kita adalah orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, bahkan ada juga ikut campur tangan dari pendidik kita. Dan saat ini yang saya alami adalah demikian. Dan yang kalian lihat sekarang adalah sesosok orang yang memang sudah terbentuk karakternya oleh lingkungan, oleh pendidik, oleh berbagai macam omongan orang, entah itu omongan keluarga, omongan tetangga. Benar-benar gak enak ya, jatuhnya kayak orang yang benar-benar perasa gitu. Nah,
Seorang ayah yang tampil sekarang itu adalah seorang yang udah terbentuk dan udah kering semennya. Adukan semennya udah kering. Jadi untuk membentuk karakter, membentuk sesuatu seperti apa yang saya inginkan, seperti apa yang saya nyaman di dalamnya, perlu waktu yang lumayan banyak, perlu waktu yang lumayan panjang, dan itu tidak sesimpel bagaimana kita membentuk ketika adukan semen itu masih basah. Karena ketika kering dan kita ingin membentuknya, maka kita harus memahatnya dari berbagai sudut, dan itu sakit, sangat sakit. Well, itu adalah salah satu resiko. Kita mungkin terlambat, tapi akan sangat memalukan ketika kita tidak pernah menyadari apa yang kita inginkan dan mengikuti saja arus takdir sampai dengan mati. Saya pikir ketika kita hidup seperti kata Oprah Winfrey, dalam hidup kita akan mendapatkan apa yang berani kita minta. Kalau untuk speak up saja kita tidak berani, kalau untuk mengambil sebuah keputusan saja kita tidak berani, maka saat itulah kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Well, bahkan Najwa Shihab juga pernah mengutip salah satu kutipan tokoh besar, bahwa katanya dalam hidup itu kita akan memenangkan sebuah pertarungan kehidupan dengan mempertaruhkan kehidupan itu sendiri. Dan apa yang saya lakukan sekarang, saya tidak masalah. Meskipun sudah di usia 26 tahun, hey, lo udah 26 tahun, lo resign, lo gila. Lo mau nyari apa? Di usia 26 tahun orang gak butuh lagi karyawan kayak lo, udah tuir. Hey, gue resign bukan tujuan untuk jadi karyawan, tapi gue resign dengan tujuan untuk menjadi atasan dari semua karyawanku nanti. Dan itu mungkin perjalanan yang tidak mudah, karena sorry agak emosional. Aku kalau misalnya ngomongin tentang omongan orang mengomongkan tentang masa depan, tentang sebuah keterlambatan, tentang sebuah garis finish, garis start dari hidup seseorang, dari sebuah karir orang. Kemudian juga ketika banyak orang mungkin membahas dengan kita start dengan privilege yang berbeda dengan apa yang kita kagumi pada seseorang. Misalnya kayak saya mengagumi satu tokoh tertentu misalnya gitu kan, yang udah sukses. Mereka berpendapat bahwa hey, mimpi lo ketinggian. Mereka punya privilege yang berbeda dari lo. Dia udah punya latar keluarga yang kaya, dia udah punya latar keluarga pejabat. Sedangkan lo, udahlah, ngapain sih hidup mudah? Gak usah muluk-muluk, gak usah terlalu berkarir, gak usah terlalu berkarya. Udah cukup ikutin takdir. Lo menikah, punya anak, hidup dengan bahagia, beribadah, urus laki lo, biarkan laki lo yang nafkahin lo. Entah kenapa kalau misalnya membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan karir, dengan impian, aku lebih judge, lebih respect kepada orang yang dia memang bisa mengatakan bahwa oke, lo bisa, gue yakin lo bisa. Meskipun itu adalah mungkin tidak ada ketulusan dalam kata-katanya, akan lebih baik seperti itu ketimbang dia ngejudge sesuatu yang dia pun tidak tahu hasilnya ke depan itu seperti apa. Dan dia pun hidup dia juga masih jauh dari kata sempurna, karena memang kita hidup kan untuk berproses, untuk berprogres, dan masing-masing dari kita memiliki keputusan yang berbeda, memiliki sepak terjang yang berbeda, memiliki ambisi yang berbeda, memiliki keperluan yang berbeda, dan memiliki tingkat kecukupan atau tingkat kepuasan yang berbeda. Dan kesadaran hal begitulah yang membuat aku akhirnya oke, mungkin
Udah saatnya lo keluar dari lingkungan toksik. Lo berteman dulu ya, dulu kita diajarkan ketika kita masuk SD, masuk SMP, kita diajarkan oleh orang tua kita untuk tidak memilih-milih teman, untuk berteman dengan semua orang, untuk engage dengan semua orang, untuk terbuka dengan semua orang, supaya kita memiliki banyak teman. Tapi andaikan saya memiliki keturunan nanti, seperti yang Anggun pernah katakan, saya juga akan katakan hal yang serupa ke anak saya. Nak, kamu harus memilih temanmu sejak dini. Bukan berarti kamu rasis, bukan berarti kamu mengkotak-kotakkan sesuatu berdasarkan kecerdasan, berdasarkan kekayaan, berdasarkan agama, berdasarkan ras dan sebagainya, bukan. Tapi kamu harus pandai memilih teman yang benar-benar bisa membuat kamu berkembang, yang tidak membuat kamu toksik untuk mengarah ke hal yang negatif. Ketika kamu temukan pergaulan kamu sudah negatif, sudah saatnya kamu warning ke diri kamu sendiri untuk segera cabut. Jadikan mereka circle kesekian, jangan jadikan mereka circle yang utama. Hak kamu untuk memilih teman sejak dini, karena bagaimana cara kamu berkembang, cara kamu bertumbuh kembang, bagaimana respon tumbuh kembang kamu, itu 80% dipengaruhi oleh lingkungan di luar pengawasan orang tua. Kami sebagai orang tua hanya menyediakan tempat yang terbaik. Kami menyekolahkan kamu di tempat yang terbaik. Tapi ketika kamu masuk ke dalam wadah tersebut dan kamu menemukan beberapa isinya busuk, sudah mulai dalam diri kamu untuk bisa warning untuk segera memilah tempat seperti apa yang harus kamu bentuk, tempat seperti apa yang ingin kamu tuju. Dan jika hal itu tidak kamu temui di lingkungan teman-teman kamu, sudah saatnya kamu mencari teman-teman yang lebih baik gitu. Aduh, kok jadi ini lebih kayak curhat ya. Titik terendah, saya rasa semua orang memiliki titik terendah ketika dia merasa benar-benar kesepian. Saya pernah mengalami fase di mana saya kehilangan segalanya. Mulai dari uang, mulai dari teman, mulai dari orang tua, keluarga. Bahkan ketika orang tua saya masih hidup, saya sekarang masih punya tinggal satu orang tua, mama. Karena mama udah meninggal, saya punya mama dan adik. Yang notabene ketika saya lajang, saya bisa tinggal satu rumah dengan mereka. Tapi untuk suatu tuntutan tertentu, saya harus bekerja jauh dari mereka. Karena faktor terbesarnya adalah lingkungan yang toksik. Karena mama gak mau ikut dalam journey saya, dalam petualangan perjalanan saya. Saya bilang sama mama, "Ma, kasih Ai waktu 2 tahun. Waktu itu saya kehilangan sepeda motor, saya kehilangan rumah, 2 harta benda yang tersisa dari jenis kekayaan yang ada secara fisik gitu ya. Dan dua-duanya saya lepaskan karena saya benar-benar ingin bersih. Ya Allah, saya tidak ingin lagi terjerat dalam hutang. Saya tidak ingin lagi terjerat dalam riba. Dan saya ingin benar-benar memulai semua karir saya, memulai bisnis saya dengan jalan yang benar-benar lurus, fokus." Dan saya sebutkan itu sama mama. Kasih waktu Ai 2 tahun buat bisa bikinin mama rumah di tempat dimanapun mama pengen. Dan untuk mewujudkan itu, mama harus percaya kalau Ai mampu. Mama harus percaya bahwa Ai bisa mengejar ketertinggalan, bisa mengangkat derajat mama suatu hari nanti. Mungkin sekarang orang akan menganggap mama gagal mendidik Ai sebagai anak yang baik. Mungkin orang akan berpendapat mama akan gagal mendidik Ai sebagai orang yang punya pekerjaan mapan. Aduh, saya kok emosional banget ya. Aduh. Mungkin orang-orang akan meremehkan mama
Karena basically lingkungan kita yang benar-benar begitu toxic. Tapi karena mama gak pengen ikut Ai keluar dari kota itu, mama harus bertahan 2 tahun, menutup telinga mama, menutup mata mama. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka pikirkan tentang Ai cuma minta satu. Mama percaya bahwa Ai akan berhasil. Mama harus percaya kalau Ai bisa. Maka jika itu ada, jika itu mama sebutkan, jika itu mama tanamkan, Ai udah gak butuh pengakuan siapapun lagi untuk bisa mewujudkan semuanya. Bahkan mungkin ketika video ini ditonton banyak orang, aku benar-benar udah gak butuh siapapun lagi untuk mengakui bahwa aku bisa. Karena kita hidup bersosial, kita tidak bisa membungkam banyak mulut orang. Kita tidak bisa menjadikan orang itu engage dengan kita, respect dengan kita, karena mereka akan selalu memiliki pandangan positif dan pandangan negatif secara bersamaan. Tinggal kadarnya mana yang lebih besar. Apakah mereka akan menganggap kita sebagai orang yang berkepribadian baik ataukah berkepribadian buruk, itu pilihan mereka. Gitu. Kayak pengen aja gitu sebenarnya speak up sama banyak orang bahwa hey, apa yang selama ini kamu berjandain itu benar-benar meninggalkan luka di sini. Dan kamu harusnya tahu bahwa ada istilah, segala sesuatu yang kamu anggap tidak apa-apa belum tentu tidak apa-apa pula untuk orang lain. Dan aku pikir itu adalah motto yang harus dipegang oleh semua orang. Tapi sayangnya tidak semua orang menyadari akan hal itu. Progres dan proses adalah bagian yang tidak akan pernah aku lupakan ketika aku nanti akan mencapai tangga itu. Aku tidak mau berpikir bahwa aku tidak akan sampai ke tangga itu. Aku pasti akan sampai. Hanya waktu, cara, dan jalannya yang seperti apa yang aku belum tahu. Yang aku harus membiasakan diri beradaptasi dengan perubahan. Entah itu perubahan lingkungan, perubahan teman, perubahan teknologi, perubahan zaman. Dan aku harus siapkan mental, fisik untuk hal itu. So far, ketika nanti di tengah perjalanan aku menemukan seseorang lelaki yang visioner, yang dia mau berjuang dan tahu untuk apa dia berjuang, mau seperti apa dia hidup dan sebagainya. Di saat itulah mungkin tujuan, cara, dan motonya itu akan berubah juga, tapi tujuan akhirnya tetap sama. Hanya cara dan jalan yang ditempuhnya itu berbeda gitu. Pesannya itu tadi sih, karena yang aku sampaikan kayaknya udah banyak banget ngandung pesannya. Jadi aku menyimpulkan bahwa teman-teman, apapun pekerjaanmu sekarang, jika kamu benar-benar mencintai di pekerjaan itu, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kamu harapkan, jangan pernah mengeluh. Mau itu dihargai dengan uang atau dihargai dengan apresiasi dan penghormatan, itu adalah jenis dari award yang akan kamu terima. Dan di luar dari hal tersebut, ada kepuasan tersendiri dalam diri yang akan kamu hargai suatu hari nanti. Karena ketika kita berjuang untuk satu hal yang kita inginkan, kita berjuang untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai titik yang kita inginkan, perjalanannya tidak mudah. Dan percayalah, sesuatu yang nikmat itu adalah yang memiliki proses. Kalau misalnya hal tersebut kamu peroleh dengan instan, percayalah, dia juga akan sangat instan untuk bisa meninggalkan kamu dengan cepat. Dan kamu, ketika kehilangan itu, kamu akan memiliki waktu yang lama untuk kembali bangkit. Maka ketika kamu berproses,
di tengah perjalanan kamu kehilangan, kamu udah tahu kamu harus memulai dari mana, kamu harus bersikap seperti apa. Karena semua yang ada di dalam dunia ini, yang ada di tangan kita, yang nanti, yang sekarang ataupun yang masa lalu, yang telah kita miliki, yang akan kita miliki, dan yang sekarang kita miliki adalah titipan. Tinggal bagaimana kamu memaksimalkan tubuh yang sempurna, dua tangan yang ada, dua kaki yang ada, kekuatan besar yang diberikan untuk bisa kamu melalui ini. Dan satu hal yang perlu kamu catat adalah apa yang saya alami dalam hidup saya itu karena Tuhan percaya saya memiliki kekuatan yang sepadan untuk menghadapinya. Kalian di posisi saya belum tentu kalian mampu dan sanggup melaluinya. Begitupun saya mungkin tidak akan pernah sanggup menjadi kalian yang mungkin punya masalah hidup lebih besar atau lebih rendah dari yang sekarang saya alami. Karena tidak ada ujian hidup itu yang besar atau kecil, karena dia disesuaikan dengan porsi kekuatan orang tersebut masing-masing. Oke, itu saja. Woman in Progress. My name's I, and see you next time. Bye-bye.